Program asistensi mengajar yang dilaksanakan oleh FKIP ULM merupakan salah satu program MBKM Mandiri yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam melaksanakan program Kampus Merdeka dalam rangka mendukung pelaksanaan MBKM di ULM. Ruang lingkup asistensi mengajar mencakup kegiatan akademik, adaptasi teknologi dalam pembelajaran, administrasi satuan pendidikan, non-akademik, serta kegiatan lain yang relevan untuk konversi mata kuliah. Pemilihan sekolah. Penentuan lokasi pelaksanaan program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sekolah atau lembaga tempat latihan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau wilayah tempat tinggal mahasiswa. Jumlah sekolah mitra dan sebarannya sangat bergantung dari jumlah calon peserta program asistensi mengajar di satuan pendidikan dan keputusan hasil rapat koordinasi antara unit MBKM FKIP ULM dengan masing-masing koordinator program studi. Rangkaian kegiatan. Secara rinci, kegiatan program asistensi mengajar di satuan pendidikan dibagi dalam 3 sesi utama, yaitu pembekalan, praktik, dan refleksi. Pembekalan atau PLP1, pengenalan lingkungan persekolahan PLP1 yang dilaksanakan di kampus, terdiri atas penyusunan perangkat pembelajaran yang dibimbing oleh dosen, pelaksanaan peer teaching, serta sikap dan perilaku mahasiswa selama melaksanakan PLP1. Praktik atau PLP2. Pengenalan lapangan persekolahan atau PLP2 yang dilaksanakan di sekolah terdiri atas penyusunan perangkat pembelajaran yang dibimbing oleh guru pamong, pelaksanaan asistensi mengajar di kelas LIR, serta sikap dan perilaku mahasiswa selama pelaksanaan PLP2. Terakhir ada refleksi. Pada kegiatan ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk menceritakan kendala dan berbagai hal yang dialami selama di sekolah kepada dosen pembimbing dan akan diberi saran atau solusi sebagai bentuk tindak lanjut dari refleksi. SMPN 1 Banjarmasin berlokasi di Jalan Batu Tiban nomor 23, Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berbagai fasilitas yang dimiliki oleh SMPN 1 Banjarmasin untuk menunjang kegiatan belajar, yaitu kelas, perpustakaan, laboratorium biologi, fisika, komputer, ruang OSIS, ruang dewan guru, kantin, WC, ruang BK, koperasi, ruang tata usaha, dapur, serta parkiran. Saat ini yang menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Banjarmasin adalah Dr. Andes Haji Gusti Hairul Rahman MPD. Total ada 64 orang guru serta tata usaha yang ada di SMPN 1 Banjarmasin. Visi sekolah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berbudaya lingkungan beriman. Indikator visi 1. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Terwujudnya peserta didik yang berwawasan kebinekaan global. 3. Terwujudnya peserta didik yang memiliki berbudaya gotong royong. 4. Terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis. 5. Terwujudnya peserta didik yang mandiri. 6. Terwujudnya peserta didik yang kreatif. 7. Terwujudnya lingkungan sekolah yang berasih dan nyaman beriman. Misi: mengembangkan potensi peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuh kembangkan perilaku yang berbinekaan global. 3. Menumbuh kembangkan semangat dan nilai-nilai kegotong royongan. 4. Mengembangkan kemampuan bernalar kritis pada peserta didik melalui kegiatan akademis dan non-akademis. 5. Menumbuh kembangkan semangat dan sikap kemandirian peserta didik. 6. Menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik menghadapi era globalisasi. 7.
menumbuh kembangkan budaya lingkungan cinta Baiman. 8. Menumbuhkan budaya cinta lingkungan Baiman barasihwa nyaman sehingga tercipta kondisi belajar dan bekerja yang nyaman dan produktif bagi warga sekolah. Program unggulan sekolah. 1. Literasi pagi berupa literasi bahasa Inggris dan literasi Al-Quran. 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Ada Adiwiyata. 4. Program bank sampah serta sekolah sehat. Kurikulum. Di SMPN 1 Banjarmasin telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Pada program asistensi mengajar, SMPN 1 Banjarmasin menerima 19 mahasiswa dari program studi yang berbeda di FKIP-ULM. Untuk berkesempatan dapat bekerja sama selama program ini berlangsung, terdapat 4 mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 7 mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Inggris, 2 mahasiswa Pendidikan IPS, 2 mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan, 2 mahasiswa Teknologi Pendidikan, serta 2 mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Pembekalan sesi 1 diadakan pada tanggal 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2023 di FKIP-ULM. Untuk hal-hal yang diberikan saat pembekalan bergantung pada kebijakan masing-masing program studi. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memberikan pembekalan kepada mahasiswa asistensi mengajar berupa perkuliahan supervisi pendidikan, perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, pengajaran mikro, evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Selain perkuliahan yang berhubungan dengan sekolah, program studi juga melaksanakan mata kuliah pragmatik dan wacana bahasa Indonesia untuk membantu mempermudah mahasiswa memberikan materi untuk peserta didik saat mengajar di sekolah. Anda dijelaskan mengenai duduk ya, posisi duduk. Nah, itu kenapa bisa berpengaruh dalam pembelajaran? Kok bisa posisi duduk bisa berpengaruh dalam pembelajaran? Bisa aja. Ya, kita tampung dulu itu. Ada konsep dan komponen EPP dari ini, lalu ada model ajar dan LK. Teman-teman ada yang disebutnya LKS tadi dengan LK, ada yang LKPD, ada yang LK saja. Yang pasti LK itu lembar ke. Kalau saya bikin LK, saya bagikan itu namanya LK dan saya letakkan di Simari itu LK. Beda tempat, beda nama aja, intinya sama sebenarnya. Modul ajar, sudah pernah bikin modul? Berarti gampang dong. Izin mana? Strategi, model, dan pendekatan. Paham? Masih ingat nggak bedanya? Bedanya strategi, model, pendekatan. Masih ingat? Ya Allah. Nah, nanti kita cek lagi ya, kita pelajari lagi, jangan sampai nanti Anda ke sekolah ditanya gurunya, kamu ini model atau pendekatan? Gimana ya jawabnya? Karena
kita buat papadaan. Enak kalau model. Ada satu pendekatan. Praktik sesi 1 diadakan pada tanggal 13 Maret sampai dengan 25 Maret 2023 di masing-masing sekolah mitra yang dipilih oleh mahasiswa. Pada sesi ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengobservasi sekolah seperti struktur sekolah, keadaan peserta didik, materi ajar dan bahan ajar, serta berkonsultasi dengan guru pamong. Praktik sesi 1 ini sangat singkat dan sempat terpotong karena libur Ramadan, jadi mahasiswa belum diberi kesempatan untuk mengajar secara penuh selama lini masa ini. Pembekalan sesi 2 diadakan pada tanggal 27 Maret sampai 8 April 2023. Kegiatan ini bertepatan saat bulan Ramadan. Jadi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia mengadakan pembekalan 2 secara daring. Pembekalan 2 yang dilakukan hampir sama seperti pembekalan 1, tetapi perbedaannya adalah beberapa dosen pengampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menceritakan pengalamannya di sekolah selama praktik sesi 1 berlangsung. Jika terdapat kendala, solusinya akan didiskusikan Asik ya. Guru pamongnya gimana? Guru pamong komunikasinya baik, paham itu. Merawat. Pris pas di itu ya, Setianur. Kalau Setianur nge-preset ke temannya ya apa Diingat ABCD-nya. Nanti kalau kurang jelas tanya di micro teaching ya. Micro teaching ya tanya tuh. Pak, ABCD apa? Gitu kan. ABC itu sirup. Nah, temannya Marjan. Allah. Nggak bercanda ya. Tanya aja, pasti beliau akan menjelaskan dengan baik. Terus kalau penjelasan saya itu tidak komprehensif, tidak membuat teman-teman jelas ya, malah bingung. Senang saya kalau penjelasan saya bikin bingung. Nah, teman-teman akan cari tahu ke orang lain. Tanya aja ABCD itu apa, ya. Itu abjad. Nah, kalau beliau itu abjad udah nggak usah ditanya lagi. Alhamdulillah ya, kita tahu ABCD itu abjad. Praktik sesi 2 diadakan pada tanggal 10 sampai 21 April 2023. Lini masa ini bertepatan dengan libur sekolah selama bulan Ramadan untuk SD dan SMP seluruh kota Banjarmasin. Sehingga para mahasiswa yang memilih mengajar di SMP, terutama SMP 1 Banjarmasin, tidak dapat melaksanakan praktik sesi 2. Refleksi 1 diadakan pada tanggal 27 April sampai 6 Mei 2023. Berdasarkan kebijakan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, refleksi diadakan bersama dosen pembimbing lapangan masing-masing mahasiswa. Pada refleksi 1, kami mahasiswa asistensi mengajar SMP 1 Banjarmasin mengadakan refleksi bersama Dr. Sainul Hermawan M.Hum selaku DPL dan mahasiswa asistensi mengajar SMP 7 Banjarmasin yang merupakan satu bimbingan DPL. Kami diberikan kesempatan untuk menceritakan hal-hal yang terjadi di sekolah dan kendala yang dia alami, lalu diberikan solusi dan rencana tindak lanjut refleksi. Sehingga pelajaranmu itu dekat, paham ya? Ciptakan kedekatan mati. Teman-teman, mungkin mereka dari satu tempat, dari satu keluarga yang memang tidak punya kultur belajar. Kalau kamu amati kelas, ya coba kamu sekali-kali. Praktik sesi 3 diadakan pada tanggal 8 Mei sampai 10 Juni 2023. Praktik sesi 3 merupakan praktik sesi terakhir dalam program asistensi mengajar. Pada sesi ini, mahasiswa mengajar melakukan kegiatan administrasi secara penuh, yaitu
piket harian pengawas, menjaga perpustakaan, membantu di UKS, serta ruang tata usaha dibandingkan dengan praktik sesi 1. Selain itu, pada sesi ini mahasiswa melakukan penilaian dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Refleksi 2 diadakan pada tanggal 12 sampai 17 Juni 2023. Refleksi ini merupakan kegiatan terakhir di asistensi mengajar sebelum memasuki lini masa pengisian nilai oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Tidak ada perbedaan hal-hal yang dilakukan pada refleksi 1 dan 2. Penjemputan mahasiswa asistensi mengajar diadakan pada tanggal 13 Juni 2023 di Aula Teratai SMPN 1 Banjarmasin. Guru SMP 1 Banjarmasin. Dulu kayak ingatkan dulu SMP 1 sudah dibilang. Dulu kan SMP 1 sebenarnya SMP 1 Muara Tawe.